Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Saputra dari UT Universitas Terbuka Cabang Cibinong dengan NIM 05650461. Pada video kali ini kita akan membahas pelajaran Pancasila bagi generasi muda. Latar belakang Pancasila. Pancasila tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses yang panjang, penuh pemikiran dan perjuangan para tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang memiliki banyak suku, budaya, agama. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah dasar negara yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Disinilah Pancasila hadir sebagai fondasi bangsa yang menjunjung persatuan dalam keberagaman. BPUPK, awal perumusan dasar negara. BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia jadi awal perumusan dasar negara dalam sidang BPUPK. Beberapa tokoh yang hadir dalam sidang BPUPK itu ada Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo yang menyampaikan gagasan mereka mengenai dasar negara Indonesia. Sidang pertama dimulai pada 29 Mei dan berakhir pada 1 Juni 1945. Lalu sidang kedua dimulai pada 10 sampai 17 Juli 1945. Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 disusun Piagam Jakarta sebagai rumusan awal dasar negara Indonesia. Piagam Jakarta jadi simbol kompromi dan persatuan golongan demi kepentingan bangsa. Ada pengesahan UUD 1945. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI resmi mengesahkan UUD 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Beberapa perubahan dilakukan dari Piagam Jakarta demi menjaga persatuan bangsa. Masa awal kemerdekaan rakyat Indonesia. Pada periode 1945 sampai 1949, Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaannya dari agresi militer Belanda. Selain perjuangan bersenjata, Indonesia juga melakukan diplomasi melalui perundingan Linggarjati untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan. Dan pada masa Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai 1950, Indonesia sempat berbentuk negara federal, namun rakyat menginginkan kembali ke Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Demokrasi dan Orde Baru. Pada masa demokrasi terpimpin dan Orde Baru, Pancasila sering dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Namun dalam praktiknya sering menjadi formalitas saja. Selain itu, terjadi pembatasan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Hal ini jadi pelajaran penting bahwa nilai Pancasila nggak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik. Era Reformasi. Pada era Reformasi dimulai pada tahun 1998. Pada masa ini, Indonesia kembali berusaha menetapkan nilai-nilai Pancasila secara lebih demokratis dan terbuka. Kebebasan berpendapat lebih dijamin, demokrasi lebih transparan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia semakin diperhatikan. Nilai-nilai Pancasila. Nilai persatuan pada Pancasila mengajarkan kita menjaga keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai musyawarah dalam Pancasila mengajarkan kita demokrasi dan dialog terbuka. Untuk generasi muda, Pancasila tetap relevan di era digital saat ini. Pancasila jadi kompas moral untuk menghadapi hoaks, ujaran kebencian, dan pelecehan sosial. Generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga kesatuan, menghargai keberagaman, serta aktif membangun bangsa. Refleksi pribadi atau tantangan zaman sekarang. Saat ini Pancasila menghadapi berbagai tantangan, contohnya radikalisme, polarisasi politik, kesenjangan sosial, hingga penyebaran hoaks di media sosial. Karena itu, generasi muda seperti kita harus mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar persatuan bangsa tetap terjaga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.